Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin di channel YouTube yang senantiasa menyajikan video-video pembelajaran di bidang ilmu komputer. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai media sosial YouTube ya, dalam kaitannya dengan bagaimana menganalisis atau memanfaatkan data-data dari YouTube untuk riset-riset tertentu. Kita akan mencoba menyajikan beberapa peluang-peluang riset yang bisa diambil, terutama kaitannya dengan data YouTube yang bersifat teks. Jadi kita fokusnya bukan ke arah bagaimana analisis videonya, tapi lebih ke arah analisis teksnya. Ya, baik. Apa itu teks atau analisis teks ya? Ini pernah disampaikan pada video sebelumnya. Jadi elemen penting dari sebuah media sosial salah satunya adalah teks ya. Bisa diwujudkan dalam bentuk komentar ya, tweet, blog postingan ya, ulasan produk, update status dan sebagainya. Nah, analisis teks atau sering disebut sebagai text mining merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengekstraksi, menganalisis, menginterpretasikan pengetahuan yang tersembunyi dari berbagai elemen teks yang berasal dari sosial media. Nah, YouTube sebagai salah satu media sosial ini berpotensi besar untuk kita bisa manfaatkan data-datanya untuk keperluan riset atau untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu. Ya, nah saya kira YouTube semuanya sudah kenal ya. YouTube semuanya sudah kenal dari sisi sejarahnya, lahir tahun 2005. Jadi udah sekitar 17 tahun ya, sekarang 2022. Perkembangannya sangat luar biasa sekali ya. Awalnya diakuisisi oleh Google tahun 2006 ya, jadi setahun setelah berdiri itu kurang lebih diakuisisi oleh si Google, dan berikutnya perkembangannya menjadi luar biasa sekali hingga tahun 2017 itu menjadi salah satu website nomor 2 ya, yang paling banyak diakses di seluruh dunia. Jadi penggunanya itu nomor 2 dunia ini atau seluruh penduduk di dunia ini. Oke, kemudian ini gambaran saja gitu ya, beberapa fakta dari YouTube itu sendiri, di mana secara demografi ternyata YouTube itu digunakan ya oleh atau penggunanya itu banyak berkisar antara umur 25 sampai 40-an ya. Jadi demografinya lebih ke arah anak-anak muda sih sebenarnya ya. Kemudian secara aktif user ya, pengguna usernya itu sudah lebih dari 1 billion, lebih dari 1 miliar ya penduduk di dunia ini menggunakan si YouTube ini gitu, dan dengan berbagai macam mungkin demografi dan asal muasalnya ya. Kemudian di fakta yang lain adalah YouTubers ya itu mengupload lebih dari 100 jam video per menit. Jadi banyak sekali konten yang, dan ini membuktikan bahwa memang kontennya sangat bertambah secara dinamis gitu ya. Dan faktanya tidak cuma ini oleh Amerika ya, penggunanya tidak berasal dari Amerika saja, tapi juga lebih banyak juga malah 70% berasal dari luar US ya. Dan saat ini YouTube itu sudah mensupport lebih dari 60 bahasa ya, dan sudah tersedia pencarian atau mungkin versi lokalnya di 53 negara ya. Ini dan menariknya ya, kalau misalnya jumlah penggunaan YouTube itu ibaratkan sebagai sebuah negara, maka dia akan menjadi negara nomor 3 ya secara populasi atau penggunanya setelah Cina dan India gitu. Nah, itu betapa besarnya dan potensi itu ada di sana ya, potensi penggalian data itu ada di sana karena penggunanya itu sangat besar ya. Nah, salah satu cara kita mengakses data-data dari YouTube adalah dengan menggunakan YouTube Data API atau Application Programming Interface ya. Sebenarnya hampir di seluruh produk Google gitu ya menyediakan namanya Data API-nya. Nah, ini salah satu cara resmi yang disediakan oleh Google ya untuk dia bisa
atau seseorangnya developer itu bisa mengakses data-datanya gitu, hanya tentu dengan kaidah dan aturan tertentu ya. Tidak cuma mengakses atau tidak cuma baca, juga ada fasilitas atau fitur untuk mengunggah video atau write-nya juga gitu ya, mengelola misalnya langganan, mengelola bagaimana memperbaharui informasi, ngedit caption, ngedit judul dan sebagainya, itu memungkinkan yang dilakukan melalui YouTube Data API, tentu dengan batasan-batasan tertentu gitu ya. Nah, dengan data API ini menjadikan kita lebih leluasa gitu kan ya, dalam mungkin menggali informasi dari YouTube, terutama kaitannya dengan data-data teks ya. Nah, apa saja layanan yang disediakan? Nah, ini banyak sekali, ada 21-an layanan yang bisa diakses melalui YouTube Data API. Ada activities, ada captionnya, kita mengakses caption dari video, ada channelnya, ya informasi mengenai channel, baik itu banner, section, channelnya, komentar, ini juga menarik juga gitu ya. Ini banyak penelitian di sini nih gitu ya, potensinya banyak sekali. Ada kategoris, ada language-nya, membership-nya, bagaimana playlist-nya gitu kan ya, searching-nya, kita mau membuat satu aplikasi yang nanti bisa mencari atau menampilkan ya, hasil pencarian seperti halnya di YouTube dan sebagainya, itu bisa ya. Subscription-nya, kita mau mengambil thumbnail-nya, bahkan di sini kita bisa menampilkan apakah satu video itu termasuk atau dilaporkan oleh komunitas atau enggak gitu ya, ada pelanggaran atau tidak. Video kategori saya kira pasti ya, watermarknya segala macam. Ini semua ini bisa diambil datanya, walaupun ada beberapa yang sifatnya read, ada juga yang bisa sifatnya sebagai write ya, edit dan sebagainya. Jadi macam-macam ya, tinggal di dokumentasi dari YouTube Data API, silakan bisa dicek semuanya. Nah, lalu data ini semua potensi risetnya di mana gitu kan ya. Oh ya, sebelum itu ada batasan ternyata ya. Ini yang versi free, versi gratis, itu ada batasan query, yang dibatasi adalah query per hari. Jadi ada 10.000 query per hari. Dan ini menurut saya sangat cukup sekali. Ya, sangat cukup sekali ya. Ini jauh lebih besar dibanding kalau kita meng-crawling data Twitter misalnya, itu kalau nggak salah sih 1.000 atau 500 gitu kan per hari. Jadi ada batasannya gitu ya. Sedangkan di Google ini batasannya adalah 1.000 query. Jadi query-nya yang apa namanya, bukan datanya tapi query-nya. Jadi kita misalnya ngambil data komentar 1, itu dihitung query 1 ya. Jadi berapa query-nya? 10.000. Jadi nanti di hari berikutnya akan di-reset kembali. Jadi kita bisa ulang kembali gitu ya. Ada batasan per menit dan juga per pengguna, itu saya kira ini masih sangat terbuka sekali atau lebar sekali untuk kita bisa mengolah data ini dengan nyaman gitu ya. Sebagai gambaran, saya sempat meng-crawling data satu YouTube gitu kan ya, komentarnya saya ambil ada sekitar 1.000-an. Ini baru kita persentase penggunanya itu baru 10% gitu ya. Dan ini akan naik terus kalau misalnya nanti hari berikutnya akan reset kembali, akan 0 kembali ya. Oke. Nah, kemudian sekarang potensi risknya. Ya, data teks paling besar itu ada di komentar. Ya, komentar dari YouTube. Biasanya kita banyak menemukan channel-channel atau video-video di YouTube yang komentarnya banyak sekali, bisa ratusan, bahkan banyak sekali yang ribuan komentar ya. Apalagi kalau itu public figure atau mungkin ada kebijakan yang kontroversial yang disampaikan, itu seringkali komentarnya bisa ribuan komentar, dan itu potensi besar untuk bisa digali berbagai macam informasi. Apa saja itu? Antara lain, yang pertama kita bisa melakukan namanya subtopic word frequency analysis. Jadi menganalisis pembicaraan mereka, pembicaraan pengguna di kolom komentar, ya, apakah relevan dengan videonya ataukah ada pembicaraan yang lain, bagaimana segmentasinya, segala macam itu bisa dianalisis gitu ya. Kayak semacam identifikasi topik. Topiknya apa? Videonya misalnya terkait dengan politik, apakah selalu komentar-komentarnya itu terkait dengan politik ya. Jadi itu belum tentu. Jadi ini bisa digali sehingga nanti memberikan mungkin feedback bagi konten kreator misalnya, apakah
bagaimana si konten atau videonya itu menarik atau tidak ya, disukai oleh pengguna atau tidak. Ya, termasuk yang kedua, bisa jadi kita melakukan analisis gender ya, gender difference analysis ya. Bagaimana pendapat atau mungkin komentar-komentarnya itu berdasarkan jenis kelamin si pengunjungnya. Jadi pengunjungnya apakah kebanyakan pria atau wanita ya, apakah perbedaannya sama atau tidak gitu kan ya, pendapatnya bagaimana. Misalnya katakanlah ada video terkait dengan misalnya kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, itu yang paling banyak komentar itu pria atau wanita. Nah, itu mungkin bisa digali gitu, dianalisis ya. Oh ya, ini saya ambil itu dari satu riset dari Mike Tabwell tahun 2017 ya. Ini terkait dengan potensi riset di bidang sosial media analitik, terutama kaitannya dengan YouTube. Jadi ini saya ambil beberapa esensi dari penelitiannya dari sana ya. Oke, kemudian yang ketiga, analisis sentimen ya. Salah satu yang mungkin paling banyak digali dari komentar itu adalah analisis sentimen. Analisis sentimen ini kan menunjukkan bagaimana pengunjung ya itu menanggapi suatu video ya, bisa positif, negatif, netral ya, bisa suka, bisa kata marah, sedih dan sebagainya gitu ya. Itu jadi analisis sentimen itu tidak sekedar positif negatif ya. Kadang juga bisa jadi terkait dengan analisis emosi, itu juga bisa masuk ke sana, emotion mining atau emotion analysis ya, sedih, suka, senang, marah, segala macam itu bisa dideteksi dari si komentar-komentarnya itu ya. Yang keempat ya, analisis jejaring. Ini juga jarang jarang diangkat, tapi mungkin ini jadi potensi yang baik juga gitu ya. Bagaimana konektivitas antar komentator gitu ya, yang berkomentar, pengunjung yang berkomentar ya, apakah ada semacam pola tertentu, misalnya mobilisasi komentar misalnya ya, apakah secara timeline misalnya, apakah dia berada pada rentang waktu yang sama gitu ya, itu kan berarti ada semacam mobilisasi orang yang untuk berkomentar di satu video tertentu gitu ya. Nah, ini adakah polarisasi di sana gitu ya. Kemudian siapa pengunjung yang paling berpengaruh ya, ada komentarnya, artinya karena dari satu komentar kan kita bisa reply banyak, siapa yang paling banyak reply-nya itu bisa dianalisis ya. Ini disebut sebagai network analysis ya. Bagaimana hubungan antara satu pengunjung dan pengunjung yang lain ya. Komentar mana yang banyak di like itu termasuk dalam analisis jejaring. Yang dianalisis bukan sekedar kontennya, tapi hubungan antar konten itu sendiri, namanya jejaring. Yang terakhir adalah klasterisasi komentar. Jadi komentar ini bisa diklasterisasi ya, bisa dianalisis polarisasinya ya, bagaimana apakah terjadi berapa kubu, berapa kelompok gitu, nah itu bisa dilakukan analisis. Nah, ini potensi riset yang saya ambil saripatinya dari salah satu penelitian tahun 2017 ya. Nah, penelitian yang lain itu juga bisa kita angkat dari data komentar. Ini ada namanya video engagement analysis. Ya, kita bisa membuat satu penelitian atau bahkan satu sistem gitu ya, yang bisa menganalisis kualitas dan engagement dari video-video misalnya dari suatu channel tertentu ya. Katakanlah ada channel yang dimiliki oleh instansi resmi tertentu, kita bisa analisis seberapa apakah video-videonya itu menarik atau tidak, mana yang orang suka, mana yang tidak terlalu disukai ya, mana yang netral dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari apa. Nah, ini beberapa contoh analisis yang diusulkan oleh si Lee dan kawan-kawan ini gitu ya, di paper yang saya tuliskan di bagian bawah. Antara lain ada dilihat dari jumlah views-nya, jumlah komentarnya, jumlah like-nya, jumlah dislike-nya, durasi menonton videonya. Ini bisa digali semua. Ya, ini bisa digali, bisa di-crawling ya, kemudian nanti dilakukan analisis dan mungkin dilakukan klasterisasi atau dilakukan mungkin klasifikasi dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah head speech classification. Ini juga menjadi salah satu topik yang populer ya, dalam kaitannya dengan analisis teks ya, media sosial terutama di YouTube ini gitu ya. Ya, di mana kita bisa mengklasifikasikan apakah satu komentar tertentu di video ini itu termasuk ujaran kebencian atau hate speech atau bukan ya.
Ini banyak sekali kan video-video yang mungkin boleh dibilang beberapa sifatnya kontroversi gitu ya, kasus A, kasus B, kasus C gitu. Nah itu bertebaran dan banyak sekali. Itu seringkali di dalam komentar itu namanya ada yang mungkin melakukan ujaran kebencian. Nah ini kita bisa deteksi ya. Selain itu bisa jadi klasifikasi yang lain, misalnya perundungan, apakah dia ada bullying atau tidak ya, ada body shaming atau tidak ya, apakah ada provokasi atau tidak di situ ya, apakah ada hoax atau tidak gitu ya. Itu potensi-potensi ini menjadi sangat banyak sekali yang bisa digali ya dari komentar-komentar si YouTube itu gitu ya. Ini beberapa diungkapkan oleh si anak Nosto dan kawan-kawan gitu ya. Dia menciptakan penelitian atau sistem yang berjudul sebagai Headbuster ya, sebuah web aplikasi yang bisa mereport ya head speed dari YouTube gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi menarik untuk kita bisa lakukan gitu ya. Itu dari penelitian di luar ya. Ini beberapa penelitian dalam negeri pun ya, peneliti-peneliti kita juga banyak mengambil data YouTube, memanfaatkan data YouTube ini untuk berbagai macam keperluan ya. Di antaranya ada ini banyak analisis sentimen ya, analisis sentimen terkait dengan video pelayanan pemerintah. Jadi dia menganalisis ya satu channel yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian dianalisis video-videonya dari komentarnya, dideteksi apakah sentimennya seperti apa ya, menggunakan metode night bias. Yang kedua, ini penelitian baru juga 2022, ini terkait dengan kenaikan harga BBM. Jadi ada kebijakan harga BBM, kemudian diteliti apakah komentarnya dari masyarakat ya, dari yang berkomentar itu sentimennya positif atau negatif. Ini metodenya Gaussian night bias. Ada juga yang kebijakan kampus merdeka nih gitu kan ya, ini menggunakan night bias juga, pembuatannya adalah PDF ya. Oke, kemudian ini ada analisis sentimen komentar YouTube terkait dengan terpilihnya Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ini pada saat mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Ini pakainya lexicon base gitu ya. Terakhir di sini analisis rating sentimen pada video media sosial menggunakan Struct SVM. Ini metodenya agak beda nih, Struct SVM ya. Nah, saya kira potensi-potensi ini mungkin menjadi ide bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian ya, untuk keperluan riset atau untuk keperluan skripsi, tesis dan sebagainya ya, sehingga tidak melulu ya menganalisis. Kalau analisis sentimen pasti dari Twitter, itu tidak ya, ternyata dari komentar YouTube ya, itu bisa digali ya. Oke, next berikutnya di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana crawling data. Nah, ini menarik ya, crawling data komentar video yang ada di YouTube itu dengan kita akan coba dengan Python ya. Jadi kita coba dengan Python tentunya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.